pagi Pak Azmi. Selamat pagi Pak Saragi. Kami dari media Pak. Iya. Kami ingin bertanya kepada Bapak seputar penanggulangan sampah yang ada di Kota Tebing Tinggi. Kami ada melihat Pak bahwa sampah itu begitu banyak yang berserakan, sehingga kesannya masyarakat bahwa sampah yang berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup sering menganggap bahwa Dinas Lingkungan Hidup atau pemerintah Kota Tebing Tinggi kurang peduli terhadap sampah. Bagaimana itu menurut Bapak? Apakah itu benar Pak? Silakan Pak. Ya, jadi pertama sekali terima kasih atas kehadiran Bang Saragi. Iya. Ini merupakan momen yang baik. Iya Pak ya. Untuk memberikan keterangan dan informasi seputar penanganan sampah. Jadi kami informasikan kepada kita bahwa di Kota Tebing Tinggi ini satu hari itu timbulan sampah itu sekitar 124 ton. 124 ton ya Pak? Per hari timbulan itu memang ada rumusnya. Ada hitungannya 0,7 kg per kapitasi per orang. 0,7 kilo per kakak atau per orang? Per orang. Per orang Pak ya? Jadi setiap orang anak baru lahir juga ada hitung sampah. Jadi memang setiap aktivitas yang ada di kita manusia ini pasti menghasilkan sampah, apapun aktivitasnya. Oh begitu. Kalau anak bayi baru lahir ada popoknya, ada kaleng sampah, kaleng susunya. Jadi aktivitas manusia itu semua melahirkan sampah, sehingga hitungan kita saat ini sekitar 124 ton per hari. Per hari Pak, 124 itu data yang tercatat oleh Kota Tebing Tinggi. Lain lagi data yang memang sesungguhnya ada orang-orang pendatang. Seperti yang orang tinggal sementara, dia ada di perumahan, yang hanya ngekos, yang KK dan KTP-nya itu administrasi kependudukan tidak Tebing Tinggi, tapi itu menghasilkan sampah juga. Jadi sungguhnya kalau kita mau jujur hitungan 124 ton itu sebenarnya hitungan yang real secara administrasi saja, tapi kalau hitungannya sesungguhnya pasti lebih Pak ya? Per hari Pak ya? Per hari. Karena kapasitas truk taruhlah 7 ton. Iya. Ya kan? Atau 8 ton. Itu truk satu hari ada berapa yang beroperasi? Ya, jadi kita di DLH ini memiliki sekitar 13 ke 14 truk. Memang usia umur pakainya sudah semua sudah melampaui batas umur pakai. Ada yang tahun 1997, 80-an dan sudah hampir 7 atau 8 tahun ini ya tidak ada pengadaan sehingga kalau kita lihat di jalan itu kadang ada yang sudah bahasanya jelek, bukan jelek lagi ya, hampir tidak layak pakai. Memang itulah kondisinya. Jadi hanya tambal sulam, perbaikan-perbaikan yang biaya kita maklumi, kita saat ini sedang berusaha efisiensi. Memang keterbatasan itu termasuk. Namun demikian, karena bagian ini merupakan tugas pokok fungsi dan pelayanan kepada masyarakat, kita lakukan dengan berbagai konsekuensi. Jadi tidak selain hanya operasional itu, banyak faktor yang mempengaruhi. Misalnya keberadaan TPS, tempat penampungan sementara itu banyak tidak diinginkan oleh masyarakat. Kalau masyarakat lihat, kita contohkan di dekat rumah sakit umum kita bangun bak sampah dari batu. Itu umurnya tak lama itu. Kenapa Pak? Dihancurkan orang. Kenapa dihancurkan Pak? Itulah kita masih menduga kalau ada dugaan kita, karena memang masyarakat tidak menginginkan misalnya ada aroma. Kemudian kesadaran masyarakat juga terkadang membuang sampah itu tidak hanya di tempat sampah, di sampingnya. Kalau lihat di masuk rumah contoh itu bak sampah batu besar itu, tapi mereka membuang pakai angkong itu di sampingnya, bukan di tempat yang sudah sampah dibuat itu Pak ya. Ditambah lagi nanti ada saudara-saudara kita yang mencari penghasilan tambahan di tempat sampah. Kalau pagi itu ada becak kadang mencari nasi nasi makanan ternak. Itu dikeluarkan tuh sampahnya nggak dimasukkan lagi. Jadi kadang memang kesadaran masyarakat masih kurang Pak ya.
upaya-upaya kita edukasi masyarakat lah melalui kadang kelurahan, walaupun secara anggaran tidak dianggarkan secara lebih kita di sini untuk sosialisasi, apalagi sekarang ada Inpres 1 tahun 2025 ini, kita harus efisiensi, namun upaya harus kita lakukan melalui kelurahan, melalui media, melalui masjid, melalui semuanya gereja dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor. Faktor yang berikutnya lagi, TPA kita, tempat pemrosesan akhir. Pemrosesan akhir kita itu jalannya itu menuju landfill itu masih tanah, Pak Saragi. Jadi kalau hujan yang di Jalan Baja, Jalan Baja, Pak. Jadi kalau musim hujan itu, macam yang kemarin itu ada hujan intensnya tinggi, itu truk kita tidak bisa sampai ke landfill. Oh, gitu, Pak. Membuang. Padahal TPA kita ini salah satu TPA yang sudah mengadopsi dan membuat teknik dengan kontrol landfill. Jadi sudah tidak open dumping. Kalau maaf ya, tangga kita daerah lain saya tak sebutkan, kita lewat tuh Songko sampai gunung tak terkelola dengan baik. Kita alhamdulillah di tebing tinggi ini merupakan TPA yang sudah kontrol landfill, sehingga kita tebing tinggi ini termasuk 5 dari seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara yang mendapatkan penghargaan dari KLHK. Jadi Adipura itu, Pak. Penghargaan Adipura. Cuman kenapa sekarang tidak euforia? Kalau dulu kan Adipura tuh disambut, biaya lagi, diarak ya, Pak ya. Seolah-olah kayak itu suatu prestasi yang besar. Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini sudah pisah pula lagi. Tidak lagi itu merupakan menjadi menjadi urusan yang memang kewajiban. Kalau istilahnya itu dengan mandatori. Kalau dulu memang itu masih istilahnya voluntary. Jadi siapa yang mau, sehingga kalau dia mendapatkan penghargaan itu suatu hal biasa. Kalau sekarang sudah kewajiban kepala daerah dan merupakan evaluasi capaian kepala daerah. Jadi kita ini di Sumatera Utara ini ada 5, Pak Saragi. Pak. Pertama itu Medan. Medan itu kota metro ya, Pak ya. Jadi Medan itu dapat, tapi kalau Pak Saragi metro kedua itu, Pak ya. Medan. Tapi kalau Pak Saragi lihat tiap tahun tidak ada arah-arahan lagi. Tidak ada lagi, Pak ya. Karena memang itu menjadi mandatori. Menjadi kewajiban dari salah satu kota. Yang kedua Medan kota metro. Yang kedua Stabat. Stabat dapat juga, Pak. Stabat itu kota kecil. Kota kecil ya. Karena yang dinilai kota kecil itu hanya kecamatannya saja, yaitu kecamatan Stabat. Kalau kotanya kota Langkat. Langkat ya. Kabupaten Langkat ya. Kota Stabat. 2. Yang ketiga Pakam. Pakam ya, Pak ya. Lubuk Pakam ya, itu Pak. Kota kecil juga. Yang dinilai hanya kecil. Pakam saja. Kabupatennya Deli Serdang. Tapi kota kecil. 3. Yang keempat Dolok Sanggul, kota Dolok Sanggul, Kabupaten Humbahas. Dapat, Pak ya, Humbahas ya. Jadi sudah 4. Ini kota metro, kemudian yang 3 ini kota kecil. Satu-satunya di Sumatera Utara yang dapat kota sedang itu kita tebing tinggi. Kota tebing tinggi, Pak ya. Kota sedang. Kenapa kota sedang? Karena kita dinilai semua kecamatan. Sekota tebing tinggi. Pak. Jadi kita dapat. Setiap tahun. Sampai kini. Jadi, cuman kita tidak euforia lagi dulu, karena ini memang kewajiban ya, Pak ya. Jangan pula seperti dulu dibilang orang dapat Adipura itu Adipura-pura, kalau sekarang tak ada lagi. Pak. Kemudian sistem penilaian. Kalau dulu penilaian itu mau datang diinfokan, persiapan kita luar biasa. Kan dulu kalau lihat, kalau mau Adipura kita tahu itu kan, semua disapu bersih. Sapu bersih ya. Kalau sekarang penilaian tak begitu lagi. Tak ada pemberitahuan, Pak ya. Tidak, sistem satelit. Satelit, Pak ya. Sepanjang tahun sudah pantau baik TPA-nya. Kalau dulu kan kita, kalau Pak Saragi lihat, surat-surat mau Adipura. Tahu lah kita. Ayo bersih. Lurah semua KP. Makanya ada istilah Adipura-pura. Ketika yang mau penilaian baru bersih. Jadi sekarang nggak ada lagi kepura-puraan, Pak ya. Sudah kewajiban dari satelit, Pak ya. Jadi syukurnya kita ini informasi juga ke Pak Saragi Pak ya. dan masyarakat kita, dan terima kasih juga walaupun dengan kondisi kita seperti ini, Pak ya. Edukasi masyarakat juga masih minim, kesadaran juga masih minim, tapi alhamdulillah syukurnya dari Sumatera Utara ini 5 yang dapat, satu-satunya kota sedang itu kota tinggi. Begitu, Pak. Satunya. Jadi, Pak,
cukup menarik pembicaraan kita nih. Ini untuk tahun ke depan Pak, ke depan apa upaya Bapak untuk agar Kota Tebing Tinggi ini lebih asri lagi Pak? Iya. Ya, lebih Jadi, asri ya. Terima kasih, upaya-upaya itu terus memang sebenarnya inovasi-inovasi terus kita lakukan. Pak, ya. Misalnya dalam pengelolaan sampah ini, kalau dulu sistem TPS ini kan dibiarkan truk kita itu mutip saja. Kadang-kadang maklumlah dengan keterbatasan supir dan kadang ada yang rusak. Dan sekarang upaya kita pengawasan dari tiap bak sampah itu ada orang-orangnya. Satu orang itu mengawasi 5 atau 6 TPS. Oh, ada pengawasnya Pak ya? Sehingga kalau dilihat sekarang, Pak Salagi pun sekarang udah pernah lihat kan? Jadi masuk ke Batu yang dulu tak terkontrol, sekarang sudah bersih. Sudah bersih Pak ya? Walaupun kadang agak siang, karena bus truk kita itu kalau sudah ada yang rusak, Pak Salagi, dia selain mengutip di sini nanti selesaikan sini dulu, baru sore sampai malam di sana. Jadi masyarakat juga harus kadang memahami, jika agak terlambat misalnya biasa pagi kadang sore, itu berarti ada sesuatu yang terjadi. Misalnya truknya rusak. Kemudian kita saat ini ada upaya-upaya penanganan becak-becak itu dan ikat itu semua sudah melakukan apa istilahnya, penyisiran ya Pak ya, terhadap hal-hal yang instan tiba-tiba. Jadi kadang-kadang memang ini sekarang ini ada kecenderungan masyarakat asal sudah diangkut jadi bak sampah itu pula. Sampah namanya sampah liar, TPS liar. Contoh di gang itu masyarakat mulai buang, kita bersihkan itu, besok kan jadi tempat sampah itu karena dianggap masyarakat itu ini sudah diangkut, ada petugasnya. Padahal kalau kita biarkan, pernah kadang kita usaha biarkan, mereka komplain juga bau, tapi begitulah kita angkut, besok tempat sampah lagi. Kalau lihat dari jalan ini Juanda ini, sekarang kan batu sudah banyak kita siapkan, yang dulu tak ada sekarang udah kita jaga, upaya-upaya sehingga kalau kami melihat dan juga beberapa orang mengatakan ada perubahan-perubahan yang signifikan. Yang kedua, terhadap orang yang tidak menginginkan ada bak sampah itu kita upayakan dengan penanaman-penanaman. Sehingga penghijauan. Contoh di rumah sakit umum itu sudut itu dulu, kan dulu sampah tuh, sekarang sudah jadi taman, sudah jadi. Kemudian daerah-daerah sekarang ini kita menuju arah Pai Kapar, kita bersihkan, mau kita tanam taman, sekarang jadi warung dah. Ada di simpang AMD itu, itu kita bersihkan. Sebenarnya kita ingin membuat satu taman di sana, tapi belum lagi taman, masyarakat minta ini kami jadikan jualan Pak. Kadang-kadang kita juga kan seperti tadi yang tukang cari nasi, tukang cari bahasanya botol, yang jualan tak mungkin kita ganggu juga, sama manusia juga kita memahami. Itulah upaya yang kita lakukan di tengah-tengah memang keterbatasan anggaran yang ada, termasuk contoh tadi alat berat kita saat ini di TPA itu kalau dulu itu boleh pakai solar Pak Salagi. Kalau sekarang sudah memang bukan sekarang ya, sudah berapa tahun ini ada aturan yang tidak membolehkan lagi menggunakan solar subsidi. Harus sudah menggunakan deadslide. Dan mereka tak mau jual lagi. Nah, memang sudah ada aturannya. Termasuk ada beberapa angkutan kita yang tidak keluar barcode-nya. Karena dianggap tidak pengelolaan sampah. Mobil penyiram, yang ada beberapa lagi mobil tangga, pohon dan sebagainya tidak keluar barcode sehingga mereka harus pakai Pertamax. Jadi anggaran-anggaran itu jadi yang dulu misalnya bisa digunakan dana sekian untuk kapasitas berapa liter, dananya tetap segitu, akhirnya liternya pasti berkurang. Sehingga juga itu sebenarnya berpengaruh terhadap operasional TPA, jalannya juga tadi. Jadi hal-hal inilah yang memang kami sampaikan sehingga kami harus lebih ekstra. Kinerja tak boleh kurang. Dengan fasilitas yang kurang itu kinerja harus tetap diimbangi. Sehingga kalau dilihat sekarang sampai jam 11, jam 12 malam ada truk kita yang keliling. Masih ada Pak ya? Karena ada beberapa truk yang rusak. Yang tadi sudah habis jamnya, ditambah lagi supirnya yang lagi libur siang, dinaikkan malam, dikutip lagi. Pak ya? Dengan keterbatasan. Tapi kinerja tak boleh kurang. Kinerja tak boleh kurang Pak ya? Nah, walaupun di tengah keterbatasan dan kita tetap mendukung. Karena salah satu wajah kota itu kebersihan. Ekonomi tak berjalan kalau tak bersih, pembangunan juga tak cantik kalau tak bersih. Jadi kita memang harus mendukung program pemerintah dan memang kita harus di depan gitu. Dan harusnya bekerjasama dengan semua elemen. Termasuk ini kami informasikan juga, ini informasi panjang lagi. Silakan Pak ya. Seperti penanganan yang masyarakat terkadang kurang paham parit, itu sebenarnya
bukan di bawah kita langsung. Jadi bukan tupoksinya Dinas Lingkungan Hidup. Namun demikian kadang-kadang masyarakat komplain, kami tangani juga Bang Saragi. Begitu. Atau mungkin kita lagi bilang itu bukan tugas kami, kan sama pemerintah. Cuman kadang kami koordinasi ke dinas yang menanganinya. Ayo sama-sama. Sinergi Pak ya. Farid. Tapi kami tak pernah bantah itu komplain orang di Facebook. Seperti pajak. Pak ya. Apa namanya, pasar itu bukan pasar kita. Bukan ada departemen dinas saya menangani. Tapi kami tidak pernah sekalipun uang badan kalau ada masyarakat komplain. Gitu Pak ya. Pajak bergelimang sampah, kami angkat, kami siapkan kontainernya. Sambil berkoordinasi dengan dinasnya, ayo sama-sama, ini pemerintah loh. Itu. Jadi kalau Pak Saragi lihat tak pernah kami buang badan kan. Kadang orang bilang Pak Saragi ngadu, Pak Red, kami kerjakan saja. Sambil koordinasi. Padahal itu bukan di bawah tupoksi kita. Tapi masyarakat tak mau tahu Pak. Yang penting sampah, dan kita tak boleh bilang masyarakat bukan tugas kami. Kita pemerintah. Kita harus tanggung jawab. Kita harus tunjukkan bahwa pemerintah itu semuanya menangani sambil koordinasi. Jadi itu informasi penting juga. Ada beberapa yang memang bukan. Tapi kaitannya orang nyebut sampah, jadi kita semua. Pak. Sama ketika orang lingkungan. Seolah kali lingkungan hidup semua. Padahal lingkungan itu banyak yang. Kemudian Pak Asdi, ini kan Pak wali kota kita yang baru Pak terpilih ya kan? Ya, alhamdulillah. Segera akan dilantik tanggal 20 kalau tidak mundur lagi ya Pak ya. Pak, ini kan kota tebing tinggi, ya kan? Ini kota kecil. Pasca dibangunnya jalan tol, pengunjung ke kota tebing tinggi itu sepi, kan itu Pak. Toko-toko, rumah-rumah makan itu banyak yang tutup. Jadi maksudnya kan tentu ada hubungannya dengan KLH. Contohnya Pak, kebersihan ya kan, asri, sehingga kalau pengunjung datang, kota tebing tinggi itu bersih. Nah gitu Pak. Jadi maksud saya himbauan Bapak lagi masyarakat, terlebih untuk mendukung wali kota kita yang baru ini Pak, agar jangan membuang sampah sembarangan, untuk menciptakan lingkungan yang asli. Apa Pak ya Bapak? Himbauan Bapak, silakan. Ya, jadi terima kasih, dan kita bersyukur atas sudah terpilihnya pemimpin kita yang sudah berapa kali ini kan PJ, dengan pemimpin yang hari ini definitif, juga warga asli Tebing Tinggi, istilahnya Akamsi. Akamsi. Nah, ini tentu yang paling tahu persoalan-persoalan tebing. Iman Irdian Saragi Pak. Pak Haji Iman Irdian Saragi ini kan sudah lama ada di dalam visinya ya kan, Pak, ya. Selama ini. Tapi hari ini kan sudah alhamdulillah terpilih. Kita kan bisa lebih diwujudkan dengan kerjasama bersama kita seluruh pemerintah dan masyarakat. Di himbauan kami kepada masyarakat seluruhnya, mari sama-sama kita dukung ini pemerintahan Tebing Tinggi ini. Kalau dia bersih, buang sampah pada tempatnya, aturan-aturan semua ditertibkan, dijaga, orang akan akan ada kecintaan, apalagi asri, keinginan untuk datang ke Tebing Tinggi walaupun hanya mampir. Walaupun nanti harus ada upaya, memang barangkali ada salah satu yang memang jadi ikon kita. Misalnya ada yang dicari orang. Jadi orang tidak ke Tebing Tinggi tidak hanya sekedar lewat singgah, tapi memang ada satu image-nya kalau ke Tebing Tinggi itu ada ini loh ini. Yang tidak ada di kota lain Pak ya? Tidak ada di kota lain. Pak ya. Ada terus didukung dengan memang kebersihan. Kalau Bang Saragi lihat kita dari masuk Tebing Tinggi itu, selamat datang itu sudah kita cantik semua. Sudah kan. Pohon-pohon hijau, dan kalau kita lihat apalagi orang tebing semua, kalau periode dulu sebelumnya dulu maaf kata rumputnya itu dulu semenjak kita bersama-sama stakeholder yang ada di Tebing Tinggi ini kita tanam, itu sekarang kan menjadi contohan juga dari daerah lain, dari Siantar, dari Tanjung Balai. Sekarang itu ngambil edukasinya bagaimana menanam ini di sini gitu. Ke sini Pak ya. Contoh bagaimana kok bisa sekarang hijau kanan kiri, dukungan DPR juga semua masyarakat. Jadi sama-sama lah, termasuk tadi buang sampah pada tempatnya. Kemudian pada jam-jam yang sudah ada, jadi persoalan juga. Terkadang habis mobil truk kita lewat pada jam pagi di sini, masyarakat baru buang, seolah-olah tak diangkut gitu. Nah, karena satu hari cuma satu ritase Pak. Karena ritase keduanya harus di daerah lain dengan keterbatasan itu, tak bisa dia satu hari ini mobil di daerah sini saja. Nah, jadi mari sama-sama kita dukung pemerintah kita ini sehingga
kecintaan kita kepada tebing tinggi ini makin tinggi Pak, ya? Makin sama dengan cinta kita sama-sama menjaga, sama bersih, sama mengedukasi, sama merawat kota tebing tinggi ini sehingga menjadi kota tujuan, jadi kota idaman bagi masyarakat. Kota idaman Pak ya. Karena kebersihan itu sebagian dari iman Pak ya. Iman juga. Jadi memang selain kota idaman, memang kalau dalam agama Islam itu an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Iman ya Pak. Oke. Terima kasih Pak Asmi. Terima kasih telah kemari.